Salam. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memimpin kehidupan keluarga kita masing-masing di tengah berbagai macam pergumulan dan tantangan hidup, juga hari-hari yang berat oleh karena pandemi COVID-19. Keluarga kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Pada hari ini juga kita merayakan Hari Kesejahteraan Keluarga GKE dengan subtema Keluarga sebagai tempat penyemaian benih-benih iman. Marilah kita bersama keluarga dari seisi rumah kita, yaitu anak, remaja, pemuda, dan orang tua, memulai ibadah ini dengan berdiri bersama, menyatukan tekad dan berkata, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Yosua 24 ayat 15d. Kita menyanyi nyanyian rohani, "Keluargaku adalah sorgaku." Seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Amin. Silahkan duduk. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Pengakuan dosa. Marilah kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, yang penuh kasih dan rahmat, seraya mengaku kami telah berdosa terhadap Engkau, terutama atas ketidakpercayaan kami kepadamu, yang sanggup memelihara dan memberkati hidup kami. Kami bersalah karena tidak sungguh-sungguh tekun bekerja supaya keluarga kami menjadi sejahtera. Kami juga lalai memelihara kasih di tengah keluarga kami, karena sebagai anak-anak dan remaja yang sedang bertumbuh, kami selalu mengedepankan kehendak
kami tanpa peduli nasihat serta petunjuk dari orang tua dan firman-Mu. Sebagai orang tua pun kami sering lupa untuk memberikan keteladanan tentang hidup beriman kepadamu. Di hari ini kami semua mengaku bersalah kepadamu. Ya Tuhan, ampunilah kami. Amin. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Kami persilakan jemaat untuk berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Firman-Mu Tuhan adalah kabut penuh tembang yang datang ingin memetik bersuka dan senang. Firman-Mu kembang yang penuh permata mulia, takkan kecewa siapapun yang mau menggalinya. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Silakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE terdapat dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 3a, 14 sampai 25. Dengan perikop pembaharuan perjanjian di Sikem. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepala, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor. Dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap
tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepadamu, serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepadamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengar. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Demikian pembacaan Alkitab. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 24. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin, tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia.
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, baiklah sebelum kita baca dan renungkan akan firman Tuhan, terlebih dahulu kita mohon tuntunan dan pimpinannya di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kesempatan yang Kau berikan bagi kami pada saat ini untuk hampiri Engkau melalui firman-Mu. Harapan kami Bapa, urapan dan curahan Roh-Mu yang kudus kiranya nyatakan membersihkan hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan akan menguatkan kami dan Roh Kudus-Mu akan memperlengkapi kami. Berfirman bagi kami pada saat ini Bapa, kami anak-Mu sedia untuk mendengar. Oleh dan di dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan perenungan kita diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 27 sampai 31, bagian dari judul perikop Kepala Penjara Filipi, ayat 27, demikian firman Tuhan. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Demikian firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Jikalau kita mencoba melihat apa yang diceritakan oleh Lukas berkenaan dengan kisah yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas, dia harus menerima konsekuensi di tengah-tengah, bukan karena kesalahan yang dilakukan, tapi karena kabar baik di dalam Injil itu, sehingga dia harus terpenjara. Dia disiksa, kakinya dibelenggu. Dalam situasi yang tidak menguntungkan itu, namun dia tidak kecewa, tapi dia tetap mengarahkan pujian dan syukur kepada Allah dan tetap berserah di tengah-tengah situasi yang diperhadapkan kepada Allah Bapa yang dia yakin dan dia telah rasakan kuasanya di dalam kehidupannya. Dan yang terjadi hal yang tak terduga. Gempa yang dahsyat tetapi tidak menghancur leburkan. Tetapi yang ada di dalamnya dapat menggoncang dan membuka pintu-pintu, membuka belenggu Paulus dan Silas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu suasana pengalaman yang dirasakan oleh Paulus. Ada satu keluarga dengan 2 anak yang masih kecil. Sang kepala keluarga tampaknya dipengaruhi oleh keinginan dan kehendak hatinya, sehingga dia meninggalkan istri dan anaknya dan pergi dengan perempuan lain. Istri dan anak harus tetap hidup, oleh karenanya dia pergi ke pinggiran kota dan tinggal dalam sebuah gubuk yang sangat-sangat sederhana. Dia bertahan hidup untuk
kebutuhan keseharian dengan melakukan mencari upahan, apakah mencuci pakaian, membereskan rumah-rumah, atau pekerjaan-pekerjaan yang lain yang baik. Yang di dalamnya untuk mendapatkan kebutuhan makan sehari ke sehari. Dan kehidupan itu dijalani dengan tabah, bertahun-tahun. Tapi suatu pagi ada gedoran di pintu. Dan ketika si istri ini membuka, yang terlihat adalah suami yang sudah sakit. Dia mohon supaya dia bisa diterima dan tinggal bersama dengan istri dalam gubuk itu. Sang istri menyambut dan memapah suaminya untuk masuk ke dalam gubuknya. Dia merawat sampai akhirnya suami meninggal. Orang-orang yang di sekitar salut terhadap tindakan apa yang dilakukan oleh sang istri itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita mencoba untuk renungkan secara mendalam, apakah cerita ini bukan adalah merupakan bagian di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita? Ketika kita memiliki kekuatan, kita pergi untuk mencari kesenangan-kesenangan. Ketika sudah tinggal belulang dan mau memasuki menjadi bangkai, lalu datang kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang dilakukan jikalau kita mencoba untuk melihat oleh kepala penjara. Ketika belum ada goncangan, semuanya tampaknya berjalan dengan normal. Saya yakin dan percaya dia nyatakan kuasanya, wajahnya pasti berada dalam kebengisan. Tapi ketika ada goncangan yang di dalamnya menggoyah akan posisi dan kedudukannya, dan suasana itu akan mengancam nyawanya, yang terjadi ialah dia mencoba untuk membunuh diri. Itu adalah konsekuensi dari tanggung jawab sebagai kepala penjara. Tapi Paulus mencegah dan mencoba untuk membatalkan akan niat sang kepala penjara itu. Lalu yang terjadi dalam ungkapan, apa yang saya harus lakukan? Sebab tetap saja ada konsekuensi yang harus diterima oleh kepala penjara ini. Boleh saja Paulus dan Silas berada dalam posisi yang aman. Tapi bagaimana dengan tahanan-tahanan yang lain? Oleh karenanya, dalam suasana yang tidak pasti itu apa yang saya harus lakukan? Paulus katakan, percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus berarti memusatkan iman dan komitmen pada diri Kristus itu. Berpaling kepadanya sebagai oknum yang hidup, yang menjadi penebus kita dari dosa. Juru selamat dari kutukan dosa dan Tuhan atas kehidupan kita. Itu berarti percaya bahwa Dia adalah anak Allah yang diutus oleh Bapa, dan semua yang dikatakannya itu berarti benar dan berlaku bagi hidup kita. Dia memberikan kita Roh Kudus yang senantiasa bersama dengan kita untuk membantu, membimbing, menghibur, serta memimpin kita ke sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berikutnya
Iman yang menyelamatkan bukan sekedar percaya akan kebenaran-kebenaran tentang Kristus. Iman itu menyebabkan kita mendekati Dia, tinggal di dalam Dia, serta menyerahkan segala persoalan hidup kita kepadanya dengan kepastian bahwa Dia, yaitu Firman dan Roh-Nya, memimpin kita sepanjang hidup ini sampai hadirat-Nya yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu, jika dikatakan apa yang harus saya lakukan untuk diselamatkan, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Ini satu-satunya, bukan dua. Ingat, satu-satunya, bukan dua, yaitu percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau dapat diselamatkan. Bukan percaya ditambah dengan ini dan itu. Ini hanya satu hal, percaya kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat. Jadi satu-satunya hanyalah Yesus Kristus. Yang lain hanyalah sekedar pelengkap. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang diungkapkan dalam surat Paulus kepada jemaat Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi tidak ada yang dapat kita andalkan di tengah-tengah kehidupan. Bapak, Ibu, kita masuk dalam hari kesejahteraan keluarga. Gereja Kalimantan Evangelis dalam bagian subtema keluarga sebagai tempat penyemaian benih iman. Oleh sebab itu konsekuensinya paling tidak kita semua bertanggung jawab, kalaupun dikatakan porsinya beban itu kepada kepala keluarga, tetapi juga adalah ibu rumah tangga. Bagaimana di dalamnya, di tengah-tengah segala sesuatu yang dilakukan, upaya-upaya yang ditempuh untuk mendapatkan akan kesejahteraan itu, semuanya itu hanyalah sekedar pelengkap. Tapi yang patut untuk kita terapkan ialah bagaimana firman Tuhan itu harus tumbuh subur di tengah-tengah kehidupan. Itu yang akan melengkapi untuk menikmati dan merasakan akan kesejahteraan kehidupan. Jadi bukan kesejahteraan yang ditawarkan oleh dunia, itu hanyalah sifatnya sementara. Tetapi di dalam benih yang ditaburkan firman Tuhan itu, itulah yang akan membawa pada kesejahteraan itu. Yang lainnya hanyalah sekedar pelengkap. Ini yang dinyatakan, biarlah harapan kita akan diwujud nyatakan. Janji Tuhan dapat kita rasakan di tengah-tengah penyertaannya. Di tengah-tengah Dia akan nyatakan damai sejahtera itu. Allah menyertai, Allah memberkati kita. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kita akan masuk dalam syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk renungkan firman-Mu. Di mana kami di tengah-tengah segala situasi apapun yang diperhadapkan,
hendaknya kami tetap percaya kepadamu. Hanya Engkau satu-satunya andalan dan landasan di tengah-tengah kehidupan. Sebab di dalam Engkau kami akan dibawa kepada damai sejahtera dan bahagia dalam keluarga. Bapa di dalam kerajaan surga, dalam syafaat ini, kami mau serahkan keberadaan kehidupan kami. Secara khusus, saudara-saudara kami yang diingatkan pada sukacita karena hari kelahiran, hari ulang tahun perkawinan, dan berbagai sukacita lain di tengah-tengah jemaat GKI Nazaret Palangkaraya. Lawat mereka Bapa, sempurnakan sukacita mereka, sehingga sukacita itu memberikan makna yang baru di tengah-tengah iman dan harapan mereka. Demikian juga Bapa, jikalau ada saudara kami yang diperhadapkan pada pergumulan oleh berbagai hal, kuatkan mereka Bapa, teguhkan iman percaya mereka, sehingga dalam suasana yang diperhadapkan, kami tidak ada yang akan menjadi terhilang, namun tetap dalam cakupan kuasa-Mu. Bapa Surgawi, kami serahkan juga ke dalam tangan penyertaan-Mu. Janda, duda, anak yatim piatu, orang-orang terlantar, orang-orang terpenjara oleh berbagai hal. Kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka, nyatakan yang terbaik bagi mereka. Demikian juga Bapa, jikalau ada saudara kami yang terpapar karena virus corona, sertai mereka Bapa, kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka, dan sembuhkan sakit mereka. Demikian juga Bapa, saudara-saudara kami di tengah-tengah sakit penyakit yang lain, Tuhan pun menyertai, Tuhan berikan yang terbaik bagi mereka. Bapa di dalam kerajaan surga, berkenan dengan situasi karena COVID-19 ini, harapan kami Bapa, di tengah-tengah kami memasuki new normal, Engkau pun kiranya campur tangan, sehingga ekonomi kami akan dapat tertata, dan kami pun akan dapat menikmati janji Tuhan di dalam damai sejahtera-Mu, sehingga keluarga-keluarga kami dapat tetap tumbuh benih kabar sukacita yang mengokohkan dalam perjalanan kehidupan kami. Demikian juga Bapa, kami serahkan ke dalam penyertaan-Mu apa yang menjadi bagian dari program Gereja Kalimantan Evangelis dari tingkat sinode, resort, jemaat. Bapa kiranya hadir untuk menguatkan semua yang terlibat dalam merealisasikan program itu, sehingga nama Tuhan dapat tetap dimuliakan. Bapa Surgawi, kami pun serahkan pemerintah, bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya memperlengkapi pemimpin kami dari tingkat pusat sampai ke daerah. Biarlah ya Bapa, di tengah-tengah suasana yang diperhadapkan ini, pemimpin kami akan tetap senantiasa diperlengkapi untuk mengambil tindakan-tindakan yang tepat, baik dalam mengatasi virus COVID-19 maupun di tengah-tengah penataan ekonomi, sehingga masyarakat bangsa kami tetap dapat kuat, sehat, dan ekonomi pun dapat tetap senantiasa tertata dan keperluan dapat terpenuhi. Bapa Surgawi, kami serahkan dalam campur tangan Tuhan situasi pemilihan kepala daerah, provinsi maupun kabupaten kota di seluruh Indonesia. Secara khusus Bapa, bagi Kalimantan Tengah dan Kota Waringin Timur. Hadirlah ya Bapa untuk memberikan bagi kami, sehingga kami mendapatkan pemimpin yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan dan
akan tetap senantiasa membela hak dan harkat martabat masyarakat Kalimantan Tengah untuk mendapatkan kesejahteraan di tengah-tengah segala situasi yang diperhadapkan. Oleh sebab itu ya Bapa, jikalaupun di dalamnya ada perbedaan, harapan kami tidak akan membawa perpecahan. Namun dalam kuasa Tuhan, perbedaan itu akan dapat dipadukan untuk kami mendapatkan pemimpin yang terbaik untuk masa yang akan datang. Ini permohonan kami Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, mari kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan Jumat sekalian dapat dimasukkan ke dalam amplop yang telah dibagikan dan diserahkan ke gereja melalui kantor BPH atau pada saat ibadah minggu. Sebagai nas pengantar terambil dari Kejadian 8 ayat 20 sampai 21. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari burung yang tidak haram. Diambilnya beberapa ekor, lalu mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan." Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah mengaruniakan pemberian yang baik kepada kami. Terimalah persembahan umat-Mu yang telah diserahkan dengan taat kepada perintah-Mu, agar dapat dipergunakan untuk melayani Tuhan demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari PKJ 289 bait 1 dan 2. Keluarga hidup indah. Indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Di dunia
ditempuh. Jalan lurus hanya satu, jalan Tuhan itulah. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Marilah kita berdiri bersama-sama sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tunaikan tugas pelayanan dan pengabdian supaya kesejahteraan terwujud di tengah kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat dengan melakukan kehendak Tuhan. Carilah Tuhan, maka engkau akan hidup sehingga memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, amin, amin, amin. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorga.